نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد Ma'asyiral shaimin was shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala setiap saat atas karunia dan nikmat yang teramat banyak dan besar yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, dan kepada kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Di hari yang ke-16 ini marilah sama-sama kita mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka berdua, cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau, telah berkata, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, da' ma yaribuka, tinggalkan apa saja yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, menuju apa saja yang tidak meragu-ragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Berkomentar Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Shaimin shaimat, bapak ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Landasan agama kita, agama Islam yang mulia ini adalah al-yaqin, sesuatu yang yakin dan pasti, sehingga kita berkeyakinan, iman, akidah dengan yakin. Tidak ada yang tidak yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak yakin dengan adanya surga. Tidak ada yang ragu-ragu dengan adanya neraka. Tidak ada yang ragu-ragu dengan adanya langit. Karena itu semua adalah sesuatu yang terkait dengan keimanan kita, keyakinan kita yang pasti. Oleh karena itu dalam beribadah pun sama. Landasan beribadah kita, sholat kita, puasa kita, doa kita, haji kita, sedekah kita, semuanya berlandaskan sesuatu yang yakin. Sehingga kalau masih ada di antara kita yang ragu-ragu sholat, maka harus diyakinkan. Jangan sampai sudah hari gini sholat masih ragu-ragu.
Berbeda kalau lupa, lain. Ragu-ragu sama lupa beda. Kalau ragu-ragu ingat dia, tapi ragu. Kalau lupa tidak ingat. Masa orang tidak ingat, tidak lupa? Tidak ingat karena lupa. Ini sholat subuh 2 rakaat apa 1 rakaat apa 3 rakaat, nah itu lain lagi. Maka ini namanya lupa. Tapi kalau ragu-ragu, saya sholat ini perlu apa enggak ya? Ngapain pagi-pagi begini? Datang susah-susah meninggalkan rumah, gerimis lagi ke Masjid Darussalam, cuma sholat 2 rakaat. Ngikutin imam kan udah biasa tiap hari juga. Itu namanya ragu-ragu. Yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ragu-ragu. Bukan berarti lupa juga boleh. Lupa itu sesuatu yang melekat pada diri manusia. Tetapi jangan terus-terusan. Lupa kok doyan. Lupa lagi sujud sahwi. Sholat zuhur lupa lagi sujud sahwi. Asar lupa lagi sujud sahwi. Ini sholat apa-apa gitu. Ada syariatnya, tetapi jangan keterusan. Nah, dalam hadis ini yang dilarang adalah ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, tinggalkan. Terus bagaimana dong? Ambil yang yakin, yang tidak ragu-ragu. Ini berlaku pada semua lini kita beragama. Semua bagian kita beragama, dari iman kita, akidah kita, ibadah kita, syariah kita, muamalah kita, akhlak kita, dan hal-hal lain dalam agama kita Islam yang mulia ini, semuanya harus terbangun berdasarkan keyakinan. Tidak boleh berdasarkan ragu-ragu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Karena kalau dijadikan sebagai petunjuk tapi ragu-ragu, untuk apa? Makanya dijadikan petunjuk untuk orang bertakwa karena memang tidak ada keraguan. Dan dasar di dalam beragama kita ini landasannya adalah yakin, tidak boleh ragu-ragu. Sehingga di dalam ibadah demikian juga. Kita saum, puasa Ramadan wajib, nggak ada yang ragu-ragu. Ini wajib apa setengah wajib, apa sunnah muakkadah, nggak ada. Keraguan semacam itu tidak ada lagi. Bahkan keyakinan kita untuk puasa hari ini saja sudah kita niatkan dari malam, ya kan begitu? Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dari malam niat puasa Ramadan itu. Ini untuk menguatkan keyakinan, jangan sampai ragu-ragu. Kemudian juga mengawali Ramadan, semuanya sudah tahu bahwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah puasa kalian karena melihat anak bulan hilal. Akhirilah puasa kalian, mulailah Idul Fitri, berbuka kalian dengan melihat anak bulan hilal. Itu sudah tahu. Tetapi melihat anak bulan tidak setiap kita bisa. Ada ilmunya tersendiri, dan memang tidak wajib semua kita mengetahui ilmu itu. Mengetahui ilmu tentang kapan kita bisa melihat dan seterusnya itu wajib. Tapi wajibnya wajib bersama-sama. Wajib kalau sudah terwakili oleh 1-2 orang sudah cukup. Namanya kifai, atau istilah kita fardu kifayah. Maka sudah ada orang-orang yang menguasai itu, tinggal kita ikut saja. Permasalahannya suka berbeda. Kayak tahun ini ada yang mengatakan hari Senin tanggal 11 mulainya. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang juga mulai hari Senin. Ada yang sebagian lagi, dan ini dikuatkan oleh sidang itsbat Kementerian Agama pemerintah kita, hari Selasa tanggal 12. Ini yang mana yang benar ini? Yang 11 apa yang 12?
Kata yang 11, ya yang 11 lah, yang 12 salah. Kenapa? Kan nggak boleh, orang sudah puasa dia masih berbuka, haram. Oh gitu, iya. Kata yang 12, terbalik, ente yang salah. Kenapa? Orang belum mulai kok, ente udah puasa. Puasa apaan tuh? Nggak boleh namanya puasa di hari keraguan, yaumus syak, hari ragu. Akhirnya berantem. Kenapa? Tidak mengikuti kaidah da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Yang tanggal 11 yakin. Kenapa? Bulan sudah wujud, sudah ada, walaupun di bawah, derajatnya masih di bawah untuk dilihat, tapi sudah wujud. Menurut kriteria yang tanggal 11 ini sudah masuk bulan baru. Yakin ente? Yakin, puasa. Itu. Kata yang 12, oh enggak, itu masih di bawah 2 derajat, tidak mungkin terlihat menurut ilmu pengetahuan. Standarnya begitu ya. Sehingga bagaimana? Maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Hari Senin masih Sya'ban, maka hari Selasanya tidak mungkin tanggal 31 Sya'ban, sudah pasti bulan baru yaitu Ramadan. Maka puasanya hari Selasa tanggal 12. Yakin ente? Yakin, ada ilmunya. Sudah. Jangan sampai kita yakin dengan kriteria A tapi meragu-ragukan yang kriteria B, nggak usah. Kata Nabi, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Yang yakin tanggal 11, tanggal 11. Yang yakin tanggal 12, tanggal 12. Jangan dibalik-balik, jangan ditunjuk-tunjuk orang untuk meyakinkan apa yang kita yakini. Masing-masing punya standar, kriteria di dalam keyakinan menentukan awal Ramadan. Memang yang paling bagus sih sama, itu yang paling bagus ya. Dan insya Allah nanti Idul Fitrinya, Lebarannya sama, insya Allah tanggal 10 apa 9? Emang ada tanggal 9? Enggak ada, main nafsu aja tanggal 9, main mau aja. Enggak, tanggal 10 sudah, alhamdulillah bagus gitu. Tapi maksud kita mulai membiasakan sesuatu itu berdasarkan keyakinan. Laksanakan keyakinan kita tanpa harus maksa-maksa orang lain untuk juga melaksanakan keyakinan kita, karena kriteria kita. Karena kriteria dalam menentukan ini namanya sesuatu yang furu'iyah, yang berbeda itu dibolehkan saja dalam agama kita Islam yang mulia ini. Sholat begitu juga, yang yakin. Kalau nggak yakin, tinggalkan, ambil yang yakin. Contoh, sholat zuhur, Allahu Akbar, selesai rakaat pertama. Begitu rakaat kedua, ini udah rakaat kedua apa ketiga ya? 2 apa 3 ya? 3 apa 2 ya? Kalau kita bilang 2 apa 3, 3 apa 2, berarti yang ragu apa? 2 apa 3? 3. Yang yakin? Anggap 2. Begitu. Jangan ragu terus 2 apa 3, 2 apa 3. Ya, akhirnya ini imam kok diem aja nggak ruku-ruku. Bingung dia. Kenapa? Karena 2 apa 3, 3 apa 2. Tentukan saja, kalau 2 apa 3 berarti 3 yang ragu. Dak mayari buka, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. 3 apa 4, 4 apa 3, berarti 3 apa 4, 4 apa 3 berarti yang yakin 3. Kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga ketika lagi sholat, sudah mau selesai nih, sujud pertama di rakaat terakhir, tiba-tiba perut bergejolak. Mungkin karena kemarin sambal kacangnya kebanyakan, bergejolak, guruk. Waduh, batal apa enggak ini saya ya? Sebelahnya lagi sholat, bunyi apaan tuh? Gitu, bingung dia, ragu, guruk. Batal apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Batal apa enggak kayak begitu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila kalian sedang sholat kemudian terjadi kayak begitu, membuat kalian ragu, akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar sesuatu daripadanya apa tidak, ada yang keluar sedikit atau tidak, fala yakhrujanna, maka janganlah kalian batalkan sholat kalian hatta yasma'a sautan
au yajida rihan, sehingga dia pastikan dia mendengar sesuatu atau mencium bau bom bopal, baru itu yakin batal. Kalau enggak, gerbek gerbek gerbek. Mencium sesuatu enggak, mendengar gerbek gerbek perut doang, enggak ada yang dari belakang, berarti jangan batalkan. Kenapa? Karena itu yakin enggak keluar sesuatu, begitu. Tapi kalau berbek berbek berbek, nyium enggak, mendengar enggak, ya, tapi aromanya punya saya ini, udah berarti tahu itu, karena masing-masing kita tahu kan aromanya seperti apa. Ini aroma saya, ini nggak mungkin aroma orang lain, berarti batal. Itu yang diberlakukan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang membuat kita ragu, ambil yang pasti. Karena agama kita Islam yang mulia ini berdiri tegak di atas sesuatu yang yakin, yang ragu-ragu harus kita tinggalkan segera, jangan tunggu lama-lama lagi, ambil yang yakin saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita, dan menyingkirkan segala macam keraguan dari dalam dada dan pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang bisa disampaikan kultum alias kuliah terserah antum pada pagi hari ini. Kita sudahi, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.